Waktu itu, aku membuka sarang burung majikan. Kemudian, aku coba memegangnya. Aku menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah perlahan tapi pasti. Gemas sekali saat aku mencoba mencium burung itu. Suara teriakan majikan wanita menggelegar dengan nada tinggi. "Apa yang kamu lakukan, Ayu?" Seketika itu darahku seperti berhenti mengalir. Halo Sobat Romansa Tante Ayu, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ya. Absen dulu dong di komentar. Dari mana saja nih para sahabat-sahabatku? Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nanti aku ceritakan lagi nih kisah-kisahku yang lebih seru. Kalau sudah siap, yuk dengerin cerita ini sampai habis. Namaku Ayu. Usiaku 39 tahun. Rambutku hitam sepunggung. Biasanya kuikat ke belakang dengan kain kecil agar rapi. Hari itu aku mengenakan daster biru muda berbunga kecil. Belahan dada sedikit rendah, bahannya ringan, tipis, tapi sopan. Hanya sandal jepit biasa. Aku memang pembantu rumah tangga, tapi aku selalu menjaga penampilanku tetap bersih dan enak dipandang. Pagi itu seperti biasa, aku datang ke rumah majikanku, Pak Somad. Rumah besar, sepi, dan agak tua, tapi tetap bersih. Karena aku rajin membersihkannya. Istrinya jarang di rumah. Sering keluar kota karena pekerjaan. Anak-anak mereka sudah punya keluarga sendiri. Jadilah hanya Pak Somad yang tinggal di sini. Seorang pria 45 tahun yang lumpuh. Sejak jatuh di kamar mandi 2 tahun lalu, setiap kali aku membuka pintu pagar besi dan masuk ke teras, rasanya seperti masuk ke dunia lain sunyi, dingin, tapi ada sesuatu yang membuatku tak bisa pergi dari sini. "Ayu, sudah datang?" Itu lembut dari dalam ruang tamu. "Salalu bicicu." Aku menyapa lembut sambil tersenyum. "Ya Pak, seperti biasa ya. Saya siapkan teh dulu." Dia duduk di kursi roda. Matanya masih tajam, meski tubuhnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Ada sesuatu dalam sorot matanya, seperti kerinduan yang mendalam. Tapi dia terlalu gengsi untuk menyebutnya. Hari itu, saat aku menyeduh teh di dapur, aku mendengar suara sendok dijatuhkan dari ruang tamu. Aku cepat-cepat keluar. "Aduh, Pak, biar saya bantu." Aku berjongkok di depan kursi rodanya, mengambil sendok yang jatuh. Aku bisa rasakan dia memperhatikan gerak-gerikku. Dasterku sedikit tersingkap saat aku menunduk, tapi aku pura-pura tidak sadar. Kadang, aku merasa dia masih lelaki seutuhnya, walau tubuhnya sudah tak bisa berjalan lagi. "Ayu," katanya pelan, "kalau tidak ada kamu di rumah ini, entah bagaimana saya akan menjalani hari." Aku tersenyum, menatap matanya. "Saya di sini kok, Pak. Selalu di sini." Hari itu aku membersihkan kamarnya, menjemur bantal, menyapu taman. Saat matahari mulai turun, aku menyeka keringat di leherku dengan handuk kecil. Pak Somad duduk di teras memperhatikanku. Lama, diam-diam. Dan aku menyadari satu hal hari itu. Dia kesepian, dan mungkin aku juga. Aku pulang sore itu dengan dada yang sedikit sesak. Ada perasaan yang belum bisa kujelaskan. Bukan cinta, bukan iba, tapi seperti benih yang baru tumbuh, malu-malu menyentuh cahaya. Aku tidak tahu, tapi sejak hari itu, aku merasa rumah ini tak hanya memberiku pekerjaan, tapi juga rahasia yang menunggu untuk disingkap. Hari itu aku datang lebih pagi dari biasanya. Udara masih lembab, embun masih menempel di daun jambu di depan rumah. "Pak Somad." Aku mengenakan daster putih dengan garis-garis tipis merah muda. Potongannya sederhana, tapi pas di tubuhku. Bahannya halus, ringan, dan bagian lengannya sedikit terbuka. Rambutku hari ini kukuncir setengah, biar leherku terasa sejuk saat menyapu taman belakang. Saat aku masuk, kulihat Pak Somad masih di kamarnya. Dia belum mandi. Biasanya sudah duduk di kursi rodanya, menanti teh hangatku. "Pak Somad, saya masuk ya." Dia hanya mengangguk pelan dari ranjang. Matanya tampak sayu. Ternyata, pagi itu ia merasa pusing. Katanya, semalaman susah tidur. "Maaf Ayu, saya nggak kuat turun sendiri ke kursi roda." Aku menelan ludah.
pelan. Ini pertama kalinya dia meminta sesuatu yang begitu pribadi. Boleh saya bantu, Pak? Tapi, ya, maaf kalau saya salah paham. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk lagi. Aku berjalan mendekat, tanganku sedikit bergetar saat menyentuh lengannya. Aku bantu dia bangun perlahan dari posisi tidur, menopang punggungnya dengan tanganku yang kecil. Tubuhnya hangat dan berat. Walau dia terlihat kurus, aku bisa merasakan napasnya dekat sekali ke leherku. Saat tangannya tanpa sengaja menyentuh pinggangku. Lama, diam, lalu cepat-cepat dia tarik tangannya kembali. Maaf Ayu, saya nggak sengaja. Aku hanya tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Pak. Namanya juga bantu-bantu, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Entah karena lelah, atau karena sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Setelah berhasil kududukan dia di kursi rodanya, kami duduk diam sebentar. Dia memandangku, lekat-lekat. Ayu, kamu pasti capek ya kerja begini tiap hari? Aku tertawa kecil. Capek sih, capek Pak. Tapi kadang capek yang ini bikin saya lupa kalau saya sendirian di rumah sendiri. Dia tertawa pelan, lalu berubah. Seakan ingin bilang sesuatu tapi menahannya. Hari itu aku membersihkan kamar mandinya. Sambil mengepel, aku sempat termenung. Ada perasaan yang mulai berubah setiap kali aku menatap wajah Pak Somad. Bukan sekadar rasa kasihan, tapi bukan juga cinta seperti di novel-novel. Sore hari saat aku pamit pulang, dia berkata, Ayu, besok jangan buru-buru pulangnya. Saya mau ngobrol lebih lama. Aku menunduk, tersenyum pelan. Iya Pak, saya juga gak keberatan. Dan malam itu, di kamar kosku yang sepi, aku memeluk bantal dan bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya sedang tumbuh di antara aku dan pria itu. Hari itu langit gelap sejak pagi. Udara dingin. Aku datang membawa payung. Langkahku tergesa-gesa menembus gerimis. Dasterku hari ini berwarna hijau lembut dengan motif daun pakis, berlengan pendek, sedikit mengembang di bawah pinggang. Kutarik kardigan tipis abu-abu menutupi tubuhku dari dinginnya udara pagi. Saat aku masuk ke dalam rumah, aroma kayu basah menyambat. Pak Somad duduk sendirian di ruang tengah, menatap jendela. Hujan turun pelan. Ia tampak gelisah. Ayu, kamu basah. Ganti baju dulu. Pakai yang ada di kamar tamu. Kamu bisa sakit nanti. Aku menunduk pelan, tersentuh dengan perhas. Iya Pak, terima kasih. Aku masuk ke kamar tamu dan berganti dengan kaos lengan panjang putih dan kain batik longgar yang biasa kupakai kalau kerja lembur. Aku merasa aneh. Seperti ini bukan lagi sekadar rumah majikan. Ketika aku kembali ke ruang tengah, Pak Somad menatapku lama. Ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya. Bukan sekadar terima kasih. Kami duduk berdua. Hujan turun makin deras. Dia mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang luka-luka yang belum sembuh, tentang istrinya yang dulu sangat dia cintai, tapi kini terasa jauh. Saya dulu lelaki keras, Ayu. Mungkin itu sebabnya istri saya lebih nyaman di luar rumah, tapi sekarang saya seperti kehilangan arti jadi suami. Aku tak menjawab. Tanganku refleks memegang lengannya pelan. Kadang saya berpikir, kalau saja kamu datang lebih awal ke hidup saya. Jantungku seperti terhenti. Mataku menatap lantai, tapi aku tak bisa pura-pura tak mendengar itu. Pak, jangan bicara begitu. Saya cuma pembantu. Karena kamu pembantu, kamu melihat saya apa adanya. Bukan karena harta, bukan karena status. Kami diam. Lama. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar. Lalu, secara tiba-tiba, lampu mati. Petir menyambar jauh di luar rumah. Aku kaget dan secara refleks mendekat ke arahnya. Memegang pundaknya, dia balas memegang tanganku. Lembut, tak ada niat buruk. Tapi sentuhan itu menggetarkan seluruh tubuhku. Ayu, boleh saya jujur, Pak? Saya takut kalau kejujuran itu akan mengubah semuanya. Tapi bukankah semuanya memang sedang berubah? Petir kembali menyambar di balik gelapnya ruang tengah. Dalam suasana hujan deras, ada sesuatu yang diam-diam tumbuh.
di antara kami bukan lagi sekadar hubungan majikan dan pembantu. Malam itu, aku tak langsung pulang. Kami bicara lama, hingga lampu menyala kembali. Dan dalam hatiku, aku sadar, aku mulai menunggu setiap pagi datang, hanya untuk melihat wajahnya. Hari itu aku diminta menginap, bukan hal yang biasa. Tapi hujan semalam belum juga berhenti. Jalanan becek dan air sudah masuk ke halaman. Pak Somad bilang, "Tidurlah di kamar tamu. Kamu bisa bantu saya besok pagi lebih awal." Aku tahu itu bukan alasan sebenarnya. Aku mengangguk pelan. Kupakai baju tidurku sendiri, daster satin biru, tua, lengan pendek, dengan renda di bagian dada. Bahannya licin, ringan, dan sedikit terlalu tipis. Tapi aku tak menyangka harus memakainya di rumah orang. Malam itu, rumah sunyi, hanya suara hujan dan detak jam dinding. Setelah membersihkan dapur, aku sempat mengecek kamar Pak Somad, memastikan dia sudah nyaman. "Ayu, kamu belum tidur?" tanyanya dari tempat tidurnya. Aku berdiri di ambang pintu. Tangan menyentuh rambut yang mulai kusut. "Belum, Pak. Saya belum ngantuk. Mau duduk di sini sebentar?" "Saya gak bisa tidur. Mungkin karena kamu di rumah ini." Aku ragu sejenak, tapi kemudian masuk perlahan. Lampu kamarnya temaram, hanya sisa cahaya dari lampu meja. Kupilih duduk di kursi pojok kamar, menjaga jarak, tapi matanya tak berhenti menatapku. "Dastermu biru ya? Kamu selalu tahu cara terlihat cantik, bahkan di malam hari." Aku tersenyum malu, mencoba menutup bagian dada dengan tangan. "Pak, jangan bercanda, saya serius. Ayu, sejak kamu masuk hidup saya merasa hidup saya gak lagi hitam putih." Lalu, ia mulai cerita tentang malam-malamnya yang sunyi, tentang sepinya ranjang tanpa istri, tentang rasa takut akan kesendirian. Aku terdiam, tapi dalam diam itu, aku juga mendengar hatiku sendiri. Apakah aku mulai membuka pintu untuk dia masuk ke dalam? "Ayu," suaranya pelan. "Boleh saya pegang tanganmu?" Aku terkejut, tapi tak menolak. Aku berdiri dan mendekat perlahan. Tanganku menyentuh jemarinya. Sentimental, hangat, laki-laki, penuh kerinduan. Dia menatapku. Kali ini, tak seperti biasanya. Bukan lagi majikan memandang pembantu, tapi seorang pria yang memandang wanita. Dan aku, untuk pertama kalinya, tak menghindar. Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi, Ayu. Tapi saya merasa, kamu satu-satunya yang benar-benar ada buat saya sekarang. Aku tidak menjawab, hanya menggenggam tangannya lebih erat. Malam itu, aku kembali ke kamar tamu. Tapi tidurku tidak tenang, karena di balik kedekatan kami, aku tahu, ada batas yang mulai kabur. Dan sekali kami melewatinya, takkan ada jalan kembali. Pagi datang pelan. Matahari malu-malu menyusup di sela tirai kamar tamu. Tapi jantungku masih berdegup seperti semalam. Ingatan tentang genggaman tangan itu masih tertinggal hangat di kulitku. Aku keluar kamar dengan langkah pelan, mengenakan daster putih polos berlengan 3/4, berbahan katun tipis. Rambutku masih sedikit kusut, belum sempat kupilin atau kusisir. Tapi begitu keluar ke ruang tengah, aku kaget Pak Somad sudah duduk di kursi rodanya. Rapi, menungguku. "Pagi, Ayu. Aku gak bisa tidur tadi malam." Suaranya serak, bacanya menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar selamat pagi. "Saya juga, Pak," jawabku pelan. Kami sarapan bersama di ruang makan. Ia meminta aku duduk di meja, bukan berdiri seperti biasanya. Perlakuannya mulai berubah. Ada kelembutan yang berbeda, lebih dekat, lebih pribadi. Saat aku mencuci piring, dia memanggil dari ruang tengah. "Ayu, sini sebentar." Aku lap tanganku, berjalan ke arahnya. Dia duduk dekat jendela, tirai putih setengah terbuka, membiarkan cahaya lembut masuk. Saat aku mendekat, dia menyentuh ujung jariku, pelan, seolah takut menghancurkan sesuatu yang rapuh. "Ayu, kamu tahu kan, apa yang sedang kita rasakan? Ini gak wajar." "Saya tahu, Pak. Tapi saya juga tahu, perasaan ini nyata." Dia menarik tanganku,
Lalu dengan suara rendah, seperti bisikan di antara desir angin pagi, dia berkata, "Aku ingin kamu di sisiku, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai wanita yang aku butuhkan, yang aku rindukan." Aku berdiri diam, tak bisa berkata apa-apa. Hatiku ingin memeluk, tapi logikaku menahan. Tapi Pak, saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma wanita biasa, gak punya apa-apa. Dia menatapku dalam. Justru karena kamu gak punya apa-apa, kamu bisa memberi sesuatu yang orang lain gak bisa tulus. Kami terdiam, hanya suara angin yang menggoyang tirai. "Ayo," lanjutnya pelan. "Malam nanti, maukah kamu temani aku bicara lebih lama di kamar? Tapi hanya bicara." Aku janji. Aku mengangguk perlahan. Walau napasku berat, dalam diriku ada badai yang pelan-pelan bangkit antara batas moral, cinta, dan rasa kesepian. Dan malam pun datang. Aku mengenakan daster coklat muda dengan kancing di depan. Sederhana, tapi wangi. Di balik tirai yang tertutup, kami duduk berdampingan di tepi ranjangnya. Lampu hanya satu, remang. Kami berbicara, tertawa, lalu hening, dan tiba-tiba dia mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Tapi sebelum apapun terjadi, pintu rumah terbuka. "Pak Somad, saya pulang." Suaranya menggetarkan seluruh tubuhku. Istrinya pulang. Suara pintu terbuka itu seperti petir di siang bolong. Aku terdiam. Tubuhku membeku di tepi ranjang Pak Somad. Tanganku masih digenggam olehnya. Tapi segera aku lepaskan dengan pelan. "Pak Somad, saya pulang." Suara itu, suara seorang istri. Tegas, nyaring, terlalu akrab untuk diabaikan. Aku berdiri dengan cepat. Jantungku hampir meloncat dari dada. Pak Somad menatapku, panik, tapi juga pasrah. "Ayo, tolong tetap tenang." Aku berlari keluar kamar, mencoba menyembunyikan wajahku yang masih merah dan napas yang belum teratur. Aku menuju dapur, mengenakan daster coklat muda dengan kancing di depan. Rambutku digulung seadanya. Kaki telanjang, tapi semuanya terasa salah. Beberapa detik kemudian, dia masuk. Burina, perempuan karir, wajahnya tegas, cantik dengan makeup tipis, memakai blazer abu-abu, dan celana kerja hitam. Matanya langsung mengarah padaku. "Ayo, ya, kamu pembantu baru?" "Iya, Bu," jawabku pelan. Berusaha menunduk. "Saya bantu-bantu sejak Pak Somad jatuh." Dia tersenyum tipis, lalu menatap sekeliling rumah. "Kelihatannya bersih. Tapi kamu tinggal di sini juga." Kadang-kadang, kalau hujan atau sudah malam, dia tidak menjawab, hanya menatap lama. Tapi tatapannya menusuk, seperti tahu, tapi belum yakin. Malam itu, aku kembali ke kamar tamu, tidak bisa tidur. Aku mendengar mereka bicara di kamar. Bukan suara manja, tapi suara debat pelan. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi aku merasa aku adalah pembatas di antara dua orang yang sudah lama tidak saling menyentuh. Keesokan paginya, aku masuk ke dapur lebih awal. Kupakai daster biru muda dengan pita di pinggang. Kainnya ringan, rambutku dikepang longgar. Tapi ketika sedang membuat teh, aku mendengar langkah kaki di belakangku. "Ayo, Burina." Aku menoleh. Gugup, "Saya tahu, kamu lebih dari sekadar pembantu untuk suami saya." "Saya perempuan, Ayu." Saya tahu, aku ingin menjawab, tapi bibirku keluh. "Kalau kamu pintar, kamu akan pergi sebelum kamu menghancurkan rumah ini lebih jauh." Ia menatapku tajam. Tidak marah, tapi tajam dan sangat sadar diri. "Tapi Bu, sudah. Saya tidak ingin membuat suami saya malu. Tapi kamu tahu batasnya kan?" Hari itu, aku bekerja dengan tangan gemetar. Pak Somad memanggilku beberapa kali, tapi aku selalu menjauh. Karena kini, ada tatapan lain di dalam rumah ini. Tatapan seorang istri. Dan aku tahu, aku adalah wanita yang seharusnya tidak berada di tengahnya. Tapi hatiku sudah terlanjur, terbelah. Sudah 3 hari sejak Burina pulang. Rumah ini tetap sunyi. Tapi sunyinya berubah. Bukan lagi sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang seperti menyembunyikan sesuatu. Aku tak lagi bebas berjalan ke kamar Pak Somad.
Bahkan untuk sekadar menanyakan sarapan pun, kini harus lewat Bu Rina. Pagi itu, aku mengenakan daster kuning gading selutut, dengan pita kecil di bagian dada, lengan pendek, dan motif bunga halus. Rambutku kukuncir ke samping. Aku berusaha tampil biasa, tapi jantungku tidak bisa dibohongi. Ayu? Tiba-tiba Pak Somad memanggil dari kursinya di teras. Boleh bicara sebentar? Aku menoleh ke arah Bu Rina yang sedang menyiram tanaman. Tak jauh. Aku ragu, tapi akhirnya mendekat perlahan. Kami duduk hanya beberapa meter darinya. Aku ingin bilang sesuatu yang udah lama kupikirkan. Katanya pelan. Kalau aku minta, kamu tetap di sini, bukan sebagai pembantu. Kamu mau? Aku terdiam, tak tahu harus menjawab dengan jujur atau dengan aman. Di belakangku, suara semprotan air Bu Rina terasa seperti pisau yang siap menyambar. Ayu, aku serius Pak, jangan bicara begitu. Bu Rina, beliau masih istri Bapak, tapi apa kamu lihat dia peduli? Dia datang dan pergi sesuka hati. Rumah ini kosong, hati aku kosong. Aku menatap matanya. Mata yang dulu hanya kulayani dengan sopan, kini menjadi tempat hatiku ingin pulang. Tapi, apakah aku berhak? Kalau aku jujur, iya. Aku sayang, Pak. Aku berbisik. Tapi saya takut jadi wanita yang merusak. Takut jadi kisah yang disesali. Tiba-tiba, suara langkah menghentak. Sayang, Bu Rina berdiri di ambang pintu. Matanya tak bisa disalahartikan lagi. Dia mendengar semuanya. Jadi ini yang kamu lakukan saat aku pergi kerja, Mat. Kamu jatuh cinta sama pembantumu sendiri? Aku tercekat. Ingin lari, tapi kakiku tak bisa digerakkan. Pak Somad ingin menjawab, tapi Bu Rina sudah mengangkat tangan. Diam. Aku gak mau dengar alasanmu. Kamu tahu berapa tahun aku pertahankan rumah tangga ini? Dan sekarang kamu bilang, kosong. Astaga Mat, kamu yang kosong. Ia menoleh padaku. Dan kamu, Ayu? Kamu tinggal di rumah ini, makan dari dapur ini. Kamu wanita baik. Kamu pikir kamu lebih berhak dari aku? Jawab. Ayu, kamu sayang suami saya? Pertanyaan itu menggantung. Aku tahu jawabannya, tapi aku tidak berani menjawab. Karena apapun jawabannya, akan ada hati yang hancur. Setelah kejadian itu di teras, rumah ini benar-benar hening, bahkan suara burung pun seperti enggan singgah. Bu Rina tak banyak bicara padaku. Hanya pandangan kosong, tapi penuh luka. Aku tak menyalahkannya, tapi aku juga tak bisa menyangkal rasa itu. Hari ini aku mengenakan daster hijau Tosca berlengan panjang, dari bahan rayon tipis, agak longgar, dengan renda kecil di kerah. Rambutku kugerai tanpa hiasan, wajahku polos, tanpa bedak. Aku ingin terlihat seperti Ayu sebelum semua ini biasa. Saat tidak mengganggu, tidak mencintai, tapi hati, bukan pakaian, tak bisa disamarkan. Bu Rina memutuskan tinggal beberapa hari lagi. Ayah Beleng Engine menjaga suami tapi aku. Dia juga ingin menjaga jarak antara kami. Suatu malam, saat ia keluar untuk rapat daring di rumah tetangga, karena sinyal internet, rumah kami bermasalah. Aku dan Pak Somad duduk di ruang tengah. Tak sengaja, kamu kenapa makin diam yuk? Karena saya tahu tempat saya, Pak. Kalau tempat kamu memang di hati saya, kamu gak boleh pergi. Tapi hati itu bukan cuma milik Bapak. Ibu juga ada di sana. Ia terdiam lama. Dan entah kenapa, malam itu aku ingin jujur. Karena hanya dengan kejujuran, aku bisa melepaskan diri dari semua dosa yang bukan sepenuhnya aku inginkan. Pak Somad, saya pernah menikah. Apa? Saya punya masa lalu. Suami saya dulu pemabuk, pemukul. Saya melarikan diri. Bertahun-tahun saya kabur, bersembunyi. Bahkan, nama Ayu pun bukan nama asli saya. Aku menunduk. Suara napasku bergetar. Saya pernah hamil, tapi kehilangan anak saya karena tendangan suami saya dulu. Sejak itu, saya tak pernah ingin mencintai lagi. Pak Somad menggenggam tanganku, tak berkata-kata. Kamu kira cerita kamu bikin aku mundur? Katanya. Justru sekarang, aku tahu kenapa kamu begitu kuat. Tapi juga,
begitu takut. Malam itu aku menangis. Bukan karena cinta yang gagal, tapi karena akhirnya ada yang mau mencintaiku. Bahkan setelah tahu aku rusak. Tapi ketika Burina pulang dan melihat kami duduk di bawah cahaya lampu kecil, matanya kembali penuh tuduhan. Jadi, sekarang kamu ceritakan masa lalumu sebagai tiket untuk masuk ke hidup kami? Aku berdiri. Kali ini tak menunduk. Saya tak pernah minta dicintai, Bu. Tapi saya juga tak minta untuk disalahkan. Hanya karena saya diperlakukan baik. Untuk pertama kalinya. Dan untuk pertama kalinya, Burina terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya juga, ia melihatku bukan sebagai ancaman, tapi sebagai perempuan yang juga pernah hancur. Sudah seminggu sejak malam pengakuan itu. Sejak malam ketika aku, untuk pertama kalinya, berkata jujur tentang luka yang selama ini kusembunyikan seperti debu di bawah tikar tua. Pagi ini aku mengenakan daster abu-abu muda, berbahan katun lembut, panjang selutut, dengan lengan setengah dan kancing kecil di bagian dada. Rambutku dikuncir rapi ke belakang, wajahku tetap polos, tanpa polesan apapun. Hari ini, aku tidak ingin terlihat menarik, aku ingin terlihat siap untuk pergi. Di meja makan, suasana dingin. Burina duduk memandangi secangkir kopi yang tak disentuh. Pak Somad di kursi rodanya, menatap kosong ke arah jendela. Aku berdiri, menggenggam jemari satu sama lain. Bu, saya minta izin. Untuk pergi? Pergi kemana? Suara Burina nyaris tak terdengar. Keluar dari rumah ini. Saya pikir saya sudah terlalu lama di sini. Sudah cukup. Saya mengganggu rumah tangga ibu. Pak Somad langsung menoleh. Jangan Ayu. Kamu gak ganggu. Pak, saya sudah terlalu dalam. Dan saya takut kalau saya tinggal, luka ini gak akan pernah sembuh. Burina akhirnya mengangkat wajahnya. Kamu pikir aku gak luka juga Ayu? Katanya lirih. Aku kehilangan suamiku perlahan, tapi aku juga salah. Aku sibuk. Lupa bahwa yang di rumah ini juga manusia. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, kami tidak seperti dua perempuan yang saling bersaing. Kami hanya dua perempuan yang sama-sama terluka. Saya gak akan merebut apapun, Bu. Saya cuma jatuh cinta. Dan itu terjadi begitu saja, tanpa rencana. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Ayu? Katanya. Bukan karena kamu cantik, tapi karena kamu baik. Dan kamu membuat dia tersenyum saat aku bahkan tak sempat memberinya senyum. Lalu, Burina berdiri. Kalau kamu memang mau pergi, aku gak akan tahan. Tapi kalau kamu pergi cuma karena merasa bersalah, pikirkan lagi. Karena kadang, yang saling melukai juga saling menyembuhkan. Aku diam, bibirku bergetar. Pak Somad menatap kami berdua. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata, kalian berdua adalah wanita yang paling kucintai. Dengan cara yang berbeda. Tapi aku tahu, aku gak bisa punya dua. Dan akhirnya, pilihan itu bukan di tangan siapa-siapa. Tapi di waktu, aku tidak menjawab hari itu. Aku hanya melangkah keluar, berjalan perlahan ke teras, di mana matahari pagi menyapa wajahku. Entah itu perpisahan atau permulaan. Sudah 2 minggu sejak aku pergi dari rumah itu. Rumah yang pernah menjadi tempat pelarian, lalu berubah jadi tempat jatuh cinta. Dan kini jadi bayangan dalam tidurku. Aku kini tinggal di rumah kecil peninggalan almarhum nenekku. Di pinggiran kota, mengajar mengaji anak-anak sore hari, menyetrika pakaian tetangga, dan mencoba menyembuhkan hati yang pernah terbelah dua. Hari itu, saat hujan turun tipis, suara motor berhenti di depan rumahku. Seorang pria kurus dengan mantel hujan membuka helmnya. Wajah itu. Pak Somad, Ayu, aku datang bukan untuk membawamu pulang. Lalu, tanyaku, berusaha tetap tenang. Aku datang untuk minta maaf, karena selama ini, kamu dipaksa memilih. Padahal kamu sendiri tak pernah meminta cinta itu datang. Aku terdiam. Air hujan menyelinap lewat genteng bocor. Suara alam lebih jujur dari suara hati. Lalu dia berkata, Burina sudah pergi. Bukan karena kamu, tapi karena dia juga ingin menyembuhkan dirinya sendiri. Kami berpisah baik-baik. Saya ikut sedih. Karena untuk pertama kalinya, kami saling jujur.
Dan aku tahu, aku tidak harus memilih antara kalian, tapi aku harus memilih siapa yang akan kuajak hidup dengan seutuhnya. Aku menahan napas. Dan sekarang, kamu datang ke sini. Mau apa? Pak, aku ingin minta satu hal. Bolehkah aku tinggal di dekatmu? Bukan sebagai majikan, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai teman. Teman hidup. Kalau kamu mengizinkan, aku menunduk. Dadaku penuh debur. Tapi anehnya, tak ada bahagia. Berlebihan, hanya ketenangan dan ketenangan. Jauh lebih langka daripada cinta. Saya nggak janji apa-apa, Pak. Tapi kalau Bapak mau bantu ngajari anak-anak baca Quran tiap sore, saya butuh teman. Itu cukup. Dan sejak hari itu, kami hidup berdampingan. Tidak saling menuntut, tidak saling menagih. Beberapa tetangga mulai bergosip. Tapi tak ada yang tahu cerita kami sepenuhnya. Karena cinta kami bukan yang diumbar, tapi cinta yang datang setelah semua luka dibiarkan sembuh.